Majelis Hakim. Pertama-tama terima kasih, puji syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita semua masih berada dalam keadaan yang sehat, dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kami bisa melewati masa-masa yang agak sulit, dan sampai pada hari ini kami bisa sampai pada putusan persidangan Icat, dan semua itu karena Tuhan. Dan pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Hakim yang begitu bisa memberikan keadilan, yang sudah memberikan keadilan yang benar-benar adil kepada anak kami Icat, sehingga dari tuntutan pertama yang 12 tahun dan bisa sampai menjadi putusan 1 tahun 6 bulan. Dan kami percaya Majelis Hakim juga bekerja keras untuk sampai di waktu ini tadi, dan kami sangat percaya bahwa keadilan yang diterima oleh Icat adalah benar-benar semua karena doa kami sebagai orang tua, dan juga lagi doa dari pendukung. Itu banyak orang di luar sana yang selalu mendoakan Icat, mendukung Icat siang dan malam. Ada yang sampai datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan tugas mereka, dan mereka meluangkan waktu untuk hadir di pengadilan hanya untuk mendukung dan mendoakan, mensupport Icat. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan orang-orang baik di tengah-tengah kehidupan Icat, di tengah-tengah pergumulan Icat, sehingga dia bisa melewati pergumulan ini dalam masa dari awal masa pemeriksaan sampai persidangan, dan hingga sampai pada hari ini yaitu putusan orang tua Yosua. Dan kami berterima kasih juga, sangat berterima kasih kepada orang tua dari almarhum Yosua, Bapak Samuel bersama dengan Ibu Rosti yang sudah menerima permintaan maaf dari Icat, sudah memaafkan dengan tulus kepada Icat, kepada Bapak dan Ibu dan semua keluarga dari almarhum Yosua, juga termasuk di dalamnya pengacara dari keluarga. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi semua pengacara dari keluarga almarhum Yosua, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih LPSK karena mereka sudah juga mendukung Icat, dan keluarga sudah memberikan maaf kepada Icat. Dan terima kasih juga kepada LPSK yang selama dari awal hingga akhir sudah memberikan perlindungan kepada Icat, yang selalu ada bersama Icat, dan tetap yang sudah memberikan status GC kepada Icat, menerima status GC Icat. Dan kami sangat berterima kasih kepada LPSK karena mungkin mereka melihat juga bagaimana dan apa yang sudah Icat lakukan, dan mereka sudah melihat Icat berjuang dari awal, walaupun memang sangat berliku-liku, sangat berat, namun karena mereka melihat kejujuran yang ada pada diri Icat, sampai pada akhirnya LPSK tetap berjuang untuk mempertahankan status GC Icat bisa diterima. Ada Polri juga. Dan kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sana ada Bapak Kapolri bersama dengan seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terima kasih banyak karena keamanan Icat. Mereka sudah memberikan keamanan kepada Icat selama di masa tahanan. Sampai saat ini Icat merasa aman dan nyaman di sana, tenang, dan itu semua karena keamanan yang diberikan oleh kepolisian. Jadi kami menyampaikan banyak terima kasih, dan juga kepada Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang juga kami tahu suara hati kami sampai ke telinga Bapak Presiden, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati beliau dalam tugas dalam memimpin bangsa dan negara kita.
Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kabar Eskrim yang juga turut mendukung dan selalu ada dalam proses penyidikan sampai tetap ada buat Icat. Kami percaya bahwa semua itu juga karena kasih Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Kabar Eskrim dan juga kepada Pak Dankor, Pak Irwasum yang ada di Makobrimob. Terima kasih banyak juga yang sudah pernah memfasilitasi kami keluarga selama berada di Makobrimob selama kurang lebih 4 bulan. Terima kasih banyak. Pak Irwasum, juga memberkati. Pak Irwasum, Pak Kabar Intelkam. Juga terima kasih kepada Pak Kabar Intelkam, Pak Irwasum, Pak Irwasum yang sudah dalam proses penyidikan. Iya, dalam proses penyidikan Icat juga sudah memberikan yang terbaik. Terima kasih. Menjaga Icat selama dalam penyidikan. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan akan selalu juga memberkati dalam tugas pekerjaan. Dan yang paling terakhir untuk semua teman-teman wartawan, kami dari keluarga dan orang tua bersama Icat menyampaikan banyak terima kasih karena selalu hadir dalam meliput persidangan Icat. Kami tahu juga dari wartawan juga memberikan dukungan buat Icat. Semua orang yang sudah mendukung Icat, yang ada di dalamnya juga ada sahabat pengadilan ya Pak. Iya, sahabat pengadilan. Sahabat pengadilan yang terima kasih banyak juga Pak Asep yang sudah berjuang sehingga terbentuknya Amicus Curiae. Iya, sahabat pengadilan juga bisa. Prof Sulis. Dan juga yang terutama kepada Profesor Sulis yang sempat kita ngobrol kemarin. Terima kasih banyak Ibu. Tuhan kiranya akan selalu membalas semua kebaikan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah termasuk dalam sahabat pengadilan yang berjuang untuk keadilan bagi Icat. Dan juga tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Menko Polhukam Pak Mahfud. Terima kasih banyak Bapak karena Bapak juga berjuang untuk mencari keadilan bagi Icat. Terima kasih karena selama kami mengikuti melihat melalui media Bapak begitu semangat memperjuangkan keadilan buat Icat. Terima kasih Pak Mahfud. Kiranya Tuhan juga akan selalu membalas kebaikan dari Bapak semuanya. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan biar kita singkat aja waktunya. Oke, silakan. Oke. Iya, bagaimana pas mendengar vonis menangis apa? Sebenarnya kan kami mengikuti persidangan itu dari tadi itu dari awal sampai akhir. Sebenarnya sempat deg-degan karena kalau mendengar suara dari apa yang dibacakan oleh Pak Hakim tadi agak menegangkan. Jadi kami berdoa sementara menonton, saya lari ke kamar berdoa, dan setelah keluar kamar tiba-tiba sudah mau pengumuman sudah mau putusan kan, dan setelah dibacakan putusan saya langsung berdiri dari tempat duduk, saya nangis memeluk bapaknya. Saya berpelukan, bapaknya bersama dengan Ibu Lia. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, memang Tuhan sangat baik sehingga apa yang tidak pernah kami pikirkan akhirnya memang benar-benar terjadi. Dan kami tahu itu semua karena perbuatan Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami dan khusus kehidupan Icat. Memang sangat tidak disangka. Karena terlalu jauh dari 12 tahun sampai menjadi 1 tahun 6 bulan. Tapi puji Tuhan, itu semua karena Tuhan, dan itulah kami sangat berterima kasih kepada majelis hakim yang sudah bekerja keras, kami tahu. Apa lagi? Ada lagi? Melihat
keseluruhan papa mamanya? Icat ini kan anaknya memang dia tidak mau melihat kami berdua sedih, saya sama bapaknya sedih. Jadi dia ingin kalau kami pergi mengunjungi dia di rutan, dia selalu bilang tidak usah bicara tentang masalah. Dia suka kalau kita ke sana harus bicara tentang hal-hal yang bahagia, hal-hal yang menyenangkan, jangan bicara tentang masalah. Karena memang dia tidak mau melihat kami sedih. Makanya tadi dia sudah bilang kan, waktu 2 hari lalu saya sama bapaknya pergi mengunjungi dia sudah bilang, mama papa tidak usah datang ke pengadilan ya, nonton aja dari rumah. Jadi kami tidak hadir di pengadilan tadi karena permintaan dari Icat. Icat tidak mau, mungkin kami mendengarkan hasil putusan. Demikian. Dia anak baik. Iya, Icat kan anak, dia tidak mau lihat kami sedih, dia tidak mau lihat kami sakit, dia tidak mau lihat kami bersusah hati. Jadi karena terlalu baik mungkin dia, jadi dia tidak mau melihat kami, dia tidak mau kami mendengar hasil putusannya, karena kan memang belum tahu hasil putusannya bagaimana. Jadi dia pikir jangan-jangan hasil putusannya ini tinggi terus menyakiti hati kami berdua. Jadi dia bilang lebih baik tidak usah datang. Gitu. Ya, terima kasih bahwa kami tim penasihat hukum memang belum menerima salinan putusan secara utuh, tetapi tadi kami sudah berdiskusi bahwa target dari kami tim penasihat hukum sesuai dengan harapan, bahwa target kami adalah Richard Eliezer di bawah 5 tahun. Kemudian terkait kedepannya seperti apa, tadi kami sempat berdiskusi, tapi belum kita berdiskusi dengan Richard Eliezer. Pada prinsipnya adalah kami tim penasihat hukum menerima putusan dari majelis hakim. Ya, tentunya kan ini prosesnya kan kita lihat dari jaksa penuntut umum ya. Kan jaksa penuntut umum dalam hal ini kan punya kesempatan untuk mengajukan banding. Nah, kita akan lihat apakah jaksa penuntut umum banding atau tidak, atau jaksa penuntut umum menggunakan diskresinya untuk tidak mengajukan banding. Kita tidak tahu. Tentunya kami hari ini berterima kasih atas putusan majelis hakim yang membuat terobosan penegakan hukum Indonesia bahwa status justice collaborator Richard Eliezer dikabulkan di dalam perkara ini. Kalau kita lihat bahwa ini karena menjadi perhatian banyak pihak, perhatian banyak publik, kemudian kita lihat bahwa bagaimana kita memperjuangkan status justice collaborator adalah kedepannya harapannya adalah terkait dengan perkara-perkara yang rumit, yang sulit. Ketika seseorang menjadi justice collaborator, tentunya dia dapat dihargai, dia diberikan reward, itu sesuai dengan amanat undang-undang. Tapi kami bersyukur bahwa putusan hari ini mengakomodir Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Ya, kalau saya sampai terharu memang ya karena dari awal tanggal 10 Agustus saya akan ikut mendampingi Richard. Saya tahu bagaimana proses bangkitnya seorang Richard Eliezer. Dari awal saya mendampingi Richard Eliezer penuh dengan ketakutan. Kemudian dia trauma. Terus bagaimana dia bangkit, dia berusaha untuk percaya diri, untuk mengalahkan rasa takutnya. Hal-hal tersebut yang saya ikuti dari awal. Sehingga di dalam proses persidangan dinamikanya kita lihat ya, bahwa pembuktian kita sudah bagus, kemudian ada tuntutan. Ya berbeda pandangan dengan jaksa penuntut umum itu adalah hal yang biasa. Tetapi kita melihat bahwa dinamika persidangan ini kan menguras energi, menguras waktu, dan kalau dibilang kan kita bagaimana kita bisa maksimal untuk memperjuangkan
keadilan untuk Richard Eliezer. Jadi tadi kenapa saya terharu buat saya bahwa proses persidangan yang sudah berjalan ini dan hari ini adalah putusan membuat kami yang sangat yakin bahwa penegakan hukum itu ada untuk orang yang tidak mampu, orang yang lemah atau orang kecil. Jadi ini penegakan hukum ke depannya, harapannya kan kita punya harapan terhadap perbaikan hukum yang ada di Indonesia. Ya. Izin bertanya terkait dengan adanya putusan 1,5 tahun ini kan beberapa pengamat khususnya dari kepolisian kan memperkirakan Eliezer masih punya peluang untuk menjadi anggota Polri karena dalam kitab itu diatur PTDH hanya untuk 2 tahun di atas 2 tahun hukuman pidana. Nah kalau dari pihak keluarga sendiri apakah sudah mengetahui atau niat apakah dengan kasus ini Eliezer masih tetap ingin melanjutkan sebagai anggota Polri atau memutuskan ya udah ini sebagai pelajaran dan tidak memutuskan sebagai anggota Polri? Biar nanti ibunya yang menjawab ya, lebih tepat. Harapan tetap menjadi anggota Polri. Kalau harapan menjadi seorang anggota Polri, karena anggota Brimob, karena Icat ini kan dia menjadi seorang anggota Brimob itu bukan main, luar biasa, dengan perjuangan yang sangat luar biasa sehingga dia menjadi seorang anggota Brimob. Jadi kalau bicara tentang keinginannya untuk melanjutkan sebagai seorang anggota Polri atau Brimob, sudah pasti itu memang keinginannya yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi dia tidak pernah ada kata-kata bahwa dia akan berhenti menjadi polisi. Enggak, tetap dia bersemangat untuk melanjutkan cita-citanya. Karena itu dengan putusan ini kan cita-citanya. Dengan putusan ini ada harapan untuk kita. Nah, dengan putusan 1 tahun 6 bulan ini kan sudah ada harapan bahwa Icat masih tetap menjadi seorang bisa anggota tetap menjadi Brimob. anggota. Oke, teman-teman, ada lagi? Cukup ya? Saya pikir cukup. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.